Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem ERP pada perusahaan ISP berbasis IT. Ya, di sini saya akan membuat sistem ERP-nya. Jadi sini saya ada membuat use case diagram. Nah, kebetulan di sini yang saya buat adalah sistem ERP yang saya buat sendiri pada tugasnya Pak Rizal. Di situ saya membuat sistem HRD dan IT solver. Nah, di sini HRD sebagai HRD itu bisa memanajemen karyawan. Terus mencari karyawan. Nah, cari karyawan ini sebenarnya include di manajemen karyawan juga. Terus HRD bisa juga mencetak surat aktif karyawan, cetak surat cuti karyawan. Terus bisa menambah karyawan. Di sini dia bisa nge-create baru untuk karyawan yang baru masuk ke perusahaan. Terus juga maksudnya di sini lapor tiket. Lapor tiket ini adalah jika HRD mempunyai problem masalah kepada IT. Nah, ini sebenarnya adalah beda sistem sebenarnya HRD dengan IT solver, tapi saya gabung karena sistemnya ERP enterprise. Terus di sini manajemen tiket, di sini manajemen tiket pada IT solver. Terus dan deployment. Nah, terus deployment ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan. Jadi kayak semacam hardware atau semacam software yang di-request khusus dari karyawan. Nah, maka IT solver akan membantu untuk mencarikan solusi dan menawarkan software hardware apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Nah, IT solver juga dapat mengakses cetak surat cuti, terus cetak surat aktif, dan mencari karyawan juga. Nah, di sini karyawan biasa itu hanya bisa mencari karyawan, cetak surat aktif, cetak surat cuti, dan juga lapor tiket untuk IT solver jika karyawan mempunyai masalah terhadap kebutuhan di kantornya. Nah, di sini yang pasti karyawan biasa tidak bisa memanajemen karyawan dan juga tidak bisa create karyawan. Dia hanya bisa di-create oleh HRD itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kelas diagramnya. Nah, di sini kelas diagram itu saya slideshow dulu biar kelihatan lebih gede. Nah, di sini saya membuat 9 kelas diagramnya. Jadi di sini di bagian menu HRD itu bisa dilihat ada nick, nama karyawan, divisi, jabatan, jenis kelamin, detail, update, hapus, dan create. Dalam di sini dalam menu hapus di sini terdapat delete. Nah, di dalam hapus ini sebenarnya adalah menghapus karyawan jika karyawan itu ingin resign ataupun dia dikeluarkan dari perusahaan. Nah, di sini maka dia dapat menghapus database karyawan tersebut. Terus juga di sini ada update. Nah, update di sini adalah untuk mengganti data-data karyawan yang misalnya kurang cocok ataupun kurang pas. Nah, terus di sini ada create di sini untuk menambahkan baru jika ada karyawan yang masuk atau dialihkan dari perusahaan lain. Lalu di sini detail, di sini adalah gunanya untuk memberi kejelasan status karyawan tersebut dari nama, data-data karyawan tersebut yang pastinya, terus foto, divisi, jabatan, status, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, mail, mulai bekerja dari kapan sampai kapan, terus selama bekerjanya,
terus pendidikan terakhirnya. Nah, kemudian di sini di bagian create, yang pasti create di sini NIK-nya berapa, biasanya NIK-nya kita bisa menentukan sendiri di sini. Yang saya buat karena dia sistemnya tidak regenerate dalam sendirinya. Nah, terus di sini kita bisa memberi dia password, yang pasti password untuk masuk ke sistem database. Nah, di sistem database ini cuman bisa melihat di sini, bisa melihat nick, nama karyawan, divisi, jabatan, jenis kelamin, dan detail ada di interface pegawai sini. Nah, kemudian bisa menambahkan avatar, itu adalah gambar, status, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, yang pasti alamat, nomor telepon, mail, tanggal kerja, dan pendidikan. Nah, create itu sama halnya dengan update karena datanya yang diubah sama-sama dari create, yang pastinya data-datanya sama persis, itu semuanya bisa diubah. Nah, terus di sini HRD pasti masuk ke login, NIK dan password. Nah, login ini sebenarnya kita bikin ada 2 login. Jadi yang pertama login untuk HRD dan login untuk pegawai. HRD privilege-nya bisa meng-create, bisa menghapus, update, bisa ngeliat detail juga. Nah, kalau pegawai tidak bisa meng-create dan mengupdate, jadi dia hanya bisa melihat detailnya saja. Nah, terus untuk ini login dan password kita guna sama, database-nya kita gunakan dari HRD, itu untuk digunakan ke IT Solver. IT Solver ini dia membuat description ini masalahnya, terus nama, yang pasti NIK, solusinya apa, solusi dari pemecahan masalah tersebut, lalu deploymentnya. Nah, gitu. Terus pegawai di sini IT Solver tidak bisa membuat tiket karena dia hanya bisa untuk mensolusikan, meresolve tiket. Nah, buat tiket hanya bisa dibuat oleh pegawai ataupun HRD. Nah, buat tiket di sini diisikan oleh description dan oleh masalah. Ya, mungkin seperti itu aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.